Pada tanggal 12 Agustus 2021 telah launching pembebasan biaya bagi pekerja migran Indonesia. Tapi CPMI disuruh pinjam ke KUR BNI untuk biaya pemberangkatan ke luar negeri. Bingung kan pemirsa? Sama, saya juga bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. Sebelum Anda menyimak berita ini, saya sarankan untuk tarik nafas dulu dalam-dalam 3 kali ya teman-teman. Karena apa? Karena informasi hari ini itu bisa memicu, meningkatkan adrenalin Anda, terus juga bisa meningkatkan emosi Anda. Jadi sangat saya sarankan untuk tarik nafas dulu biar emosi Anda itu stabil. Emosi Anda jangan sampai meledak ya guys. Sebenarnya sebelumnya saya sangat antusias banget mengenai zero cost atau pembebasan biaya bagi penempatan PMI sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Zero cost yang dikampanyekan oleh Kepala BP2MI Bapak Benny Ramdhani ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak terkait ya. Bahkan Bapak Benny Ramdhani ini dari BP2MI ini sampai keliling Indonesia untuk bisa menyampaikan atau mengkampanyekan mengenai zero cost. Bahkan Bapak Benny Ramdhani itu pernah bilang dengan tegas menyatakan bahwa beliau siap mundur dari jabatannya dari kepala badan jika zero cost tidak bisa dilaksanakan pada pertengahan bulan 7. Lain dan tidak adanya politik anggaran pemerintah daerah yang menjadi kantong PMI untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sebagaimana perintah Undang-Undang 18 2017, karena adanya juga mungkin pihak-pihak yang lebih nyaman berkomplot dan menjadi antek para sindikat praktek ijon dan rente yang menyebabkan tidak terwujudnya pelaksanaan pembebasan biaya penempatan bagi PMI di 10 jenis jabatan pekerjaan terhitung nanti 15 Juli 2001, maka saya, Benny Ramdhani, telah siap untuk mengambil sikap mundur dari jabatan sebagai kepala. Nah guys, sekitar bulan 7 pertengahan itu Bapak Benny Ramdhani dari BP2MI itu menyampaikan bahwa akhir bulan 7 akan launching zero cost atau pembebasan biaya bagi PMI. Lalu kemarin malam pada tanggal 12 Agustus 2021 diluncurkanlah ya itu pembebasan biaya bagi pekerja migran Indonesia. Terus ada tapinya ya, melalui kredit usaha rakyat dan kredit tanpa agunan. Tolong pemirsa, bagi Anda yang tahu ini itu maksudnya gimana, tolong guys komen, tolong jelaskan kepada saya karena saya benar-benar gagal paham banget akan hal ini. Judulnya pembebasan biaya bagi pekerja migran Indonesia, tapi disuruh pinjam ke KUR BNI. Sama aja bohong dong guys ya kan, sama aja disuruh bayar sendiri. Bukan zero cost ya ini namanya, bukan bebas biaya, tetap potong gaji, hanya tempat pinjamnya aja yang beda. Kalau dulu untuk tujuan Taiwan itu pinjamnya ke Cinatras ya, cuma sekarang disuruh pinjam ke KUR BNI. Tolong dong Bapak Kepala Badan itu bercandanya jangan kelewatan. Selamat ya, Bapak ini sudah berhasil ngeprank kita semua. Suksesnya telah memicu dan meningkatkan adrenalin banyak orang. Dijelaskan di sini kalau KUR BNI itu memiliki banyak keuntungan. Di antaranya itu bunganya hanya 0,92% efektif per bulan. Terus plafon kredit sesuai biaya penempatan di luar negeri atau maksimal itu 50 juta. Tadi juga disampaikan kalau untuk ke negara penempatan Taiwan itu bisa pinjam hingga 38 juta rupiah, dan untuk yang penempatan ke Hong Kong itu bisa sampai 40 juta rupiah. Jadi ini maksudnya apa, para CPMI itu sebelum berangkat ke luar negeri disuruh ngutang yang banyak gitu sampai puluhan juta ke Bank BNI, entahlah guys. Yang ketiga, pembebasan biaya administrasi kredit, dan yang terakhir itu jangka waktu hingga 18 bulan.
Terus apa aja persyaratannya? Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 18 tahun. Yang ketiga, wajib membuka rekening Taplus Pekerja Migran Indonesia, melampirkan surat rekomendasi Unit Pelayanan Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau UPT BP2MI, lolos medical check up, mengisi formulir aplikasi kredit. Caranya ajukan langsung melalui UPT BP2MI atau bisa juga ke BNI Call. Seharusnya di sini tuh BP2MI ngomong aja dengan tegas kalau zero cost itu gagal dilaksanakan. Cuma untuk gantinya BP2MI bekerja sama dengan Bank BNI memberikan pinjaman untuk biaya penempatan PMI dengan bunga yang relatif kecil. Intinya tuh pembebasan biaya penempatan bagi PMI itu gagal dilaksanakan untuk saat ini. Selain launching pembebasan biaya bagi pekerja migran Indonesia melalui KUR BNI ini, juga ada hal yang sangat mengejutkan lagi dari BP2MI hari ini. Melalui halaman resminya BP2MI, yaitu pemerintah menyuruh seluruh PMI di negara penempatan yang ada di luar negeri itu melakukan kerja sampingan atau membuat bisnis yang cocok dengan negara tempatnya bekerja. Ini adalah posnya ya guys, banyak peluang bisnis yang sebenarnya bisa ditekuni para PMI yang bekerja di luar negeri loh. Berikut ini 4 bisnis yang cocok buat para PMI di luar negeri. Nah, ini katanya 4 tip atau usaha yang bisa tetap dijalankan para PMI di luar negeri, yaitu yang pertama menjadi tour guide. Terus yang kedua mengenai makanan khas Indonesia, ini disuruh berjualan makanan guys. Yang ketiga jadi YouTuber, dan yang keempat itu adalah just tip atau jasa titip. Informasi yang disampaikan oleh BP2MI ini sangat membuat geleng-geleng kepala bagi para kebanyakan PMI ya, karena kebanyakan mereka yang melakukan kerja sampingan seperti berjualan ataupun yang lain-lainnya itu sering banget diciduk oleh polisi pihak imigrasi di negara penempatan. Kenapa? Mereka dinyatakan telah melanggar visa tinggalnya saat melakukan aktivitas tersebut, saat melakukan kerja sampingan tersebut. Ya pemirsa, seperti yang kita ketahui bersama, kalau kita keluar negeri sebagai PMI itu memiliki visa izin tinggal ya. Kalau visanya itu bekerja di perusahaan, di pabrik, ya udah kerja di pabrik baik-baik. Kalau visanya itu merawat lansia, ya udah kita hanya diperbolehkan merawat lansia. Begitupun yang kerjanya atau jobnya atau visanya itu di PRT, mana bisa melakukan pekerjaan sampingan lainnya. Kalaupun mungkin ada ya yang jualan online ataupun jadi YouTuber dan lain-lainnya itu yang melakukan kerja sampingan, mungkin aja mereka udah dapat izin dari bosnya atau enggak sembunyi-sembunyi. Dan kalau ketahuan udah pasti ada sanksinya, seperti mbak-mbak TKW yang ada di Hongkong itu juga banyak kan yang nyambi jualan di taman dan lain sebagainya, dan itu udah banyak banget kasus mereka diciduk oleh Pak D. Dan itu ada sanksinya, ada hukumannya, ada dendanya, bahkan parahnya lagi bisa dideportasi. Dan bisa-bisanya BP2MI menyarankan bagi semua PMI itu untuk melakukan kerja sampingan. Bercanda lagi kan ini BP2MI? Namun guys, setelah beberapa waktu lamanya unggahan tersebut tampil secara online di lamannya BP2MI sekitar pukul 13.14 waktu Indonesia Barat ya, waktu Indonesia, unggahan tersebut telah tidak bisa diakses lagi. Mungkin udah di take down atau dihapus sama pihak BP2MI. Dan setelah post itu dihapus, nggak ada klarifikasi sama sekali ya dari BP2MI apakah hal itu merupakan hal yang salah ataukah bisa dilakukan ya, seumpama ntar di luar negeri sambil kerja sampingan kalaupun ditangkap aparat itu apakah pemerintah Indonesia akan bertanggung jawab atau bagaimana, itu nggak ada klarifikasi dari pihak BP2MI. Pokoknya hari ini para PMI dibikin bengek ya sama BP2MI.
Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.